Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Para peserta kajian Tazkiyatun Nufus yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bersua kembali di ruang Zoom dalam kegiatan pengkajian Tazkiyatun Nufus atau penyucian jiwa. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini yang sedianya kajian Tazkiyatun Nufus ini jadwal pada asalnya jam 10 sampai jam 11, tapi karena kami memiliki agenda yang sangat mendesak di jam 10 tersebut, maka kami majukan untuk hari ini jam 8 sampai jam 9 insyaallah taala. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita tetap mengkaji satu kitab yang sangat baik tentang masalah tazkiyatun nufus, yaitu kitab yang berjudul Mukhtasar Minhajil Qasidin yang ditulis oleh salah seorang ulama besar yang hidup pada abad ke-6 Hijriah yang bernama Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Ikhwatul Islam azakumullah. Pembahasan kali ini masih lanjutan dari pembahasan yang kemarin atau pekan yang lalu tentang eh, kiat-kiat meraih sholat yang khusyuk, ya. Bagaimana caranya kita mendapatkan sholat yang khusyuk atau apa namanya, hakikat-hakikat yang dengannya sholat itu menjadi hidup, ya. Hakikat-hakikat apa saja yang dengannya sholat itu menjadi hidup atau sholat itu menjadi khusyuk. Kami sudah menyebutkan dua, ya, tentang hakikat tersebut atau kiat tersebut, yaitu yang pertama hadirnya hati, mengosongkan hati dari pikiran-pikiran, dari pikiran atau urusan-urusan keduniaan yang tidak ada hubungan dengan perkara sholat. Yang kedua adalah memahami memahami bacaan-bacaan sholat atau zikir-zikir di dalam sholat. Artinya bukan cuma sekedar lapas-lapas yang kita baca, yang kita ucapkan, tapi bagaimana kita bisa pahami maknanya, artinya, agar kita mengetahui bisa lebih khusyuk lagi dalam melaksanakan ibadah sholat, agar sholat kita lebih hidup lagi karena kita memahami bacaan-bacaan, karena pada hakikatnya ketika kita melaksanakan sholat sebenarnya kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mendengarkan apa yang kita ucapkan, ya, Allah memperhatikan apa yang kita lakukan. Baiklah, saya akan melanjutkan, ya, pada poin yang kedua atau tips yang kedua ini atau kiat yang kedua ini belum selesai, ya, saya jelaskan berdasarkan dari kitab ini. Saya akan melanjutkan. Eh, Pada pertemuan sebelumnya juga di bagian yang kedua itu, kiat yang kedua itu, eh, ada namanya penghalang-penghalang di dalam sholat. Artinya hal-hal yang menyebabkan kita tidak khusyuk itu ada dua faktor. Faktor yang pertama yaitu hal-hal yang yang diindra oleh indra kita, oleh mata kita. Maksudnya misalnya ada gambar-gambar di hadapan kita atau tulisan-tulisan yang ada di tempat sujud kita, ya, atau di hadapan kita, itu yang membuat kita terkadang terganggu
atau tidak konsentrasi dalam melaksanakan sholat. Sebagaimana Nabi pernah sholat ketika itu di rumah beliau ya, sholat sunnah. Lalu ketika itu ada istri beliau Aisyah kalau tidak salah itu yang memasang gorden ya atau tirai yang ada ukiran-ukirannya atau yang ada garis-garisnya ya atau yang semisalnya itu, maka Nabi pun terganggu ketika sholat itu tidak konsentrasi. Maka setelah beliau sholat, maka beliau pun sampaikan kepada istri beliau Aisyah untuk mencopot tirai tersebut yang ada gambar-gambarnya ya atau ada eh, apa namanya motif-motifnya itu diantaranya. Atau misalnya juga suara-suara juga ya, itu juga faktor-faktor penyebab juga kita tidak khusyuk itu karena ada suara-suara yang kita dengar di sekitar kita. Maka hal itu semua harus kita hindari, harus kita mencari tempat-tempat yang hening ya, agar kita tidak terganggu kekhusyuan kita pada saat melaksanakan sholat. Iya. Begitu juga yang bisa mengganggu kita dalam melaksanakan sholat yang khusyuk adalah misalnya kita sedang menahan kencing, ya, sedang atau menahan buang air besar ya, air kecil atau air besar itu juga membuat kita tidak konsentrasi atau khusyuk dalam melaksanakan sholat. Oleh karenanya itu Nabi mengarahkan kepada kita bahwasanya hendaknya kita artinya menyelesaikan dulu kita punya hajat ya, artinya buang air kecil ataupun air besar, lalu kita masuk melaksanakan sholat. Karena kalau kita menahan pada saat sholat air kencing atau air besar, maka itu yang membuat kita tidak konsentrasi dalam melaksanakan ibadah sholat. Ya, itu penghalang-penghalang yang sifatnya nampak ya. Ada juga yang tidak nampak. Yang tidak nampak inilah yang sulit untuk kita hilangkan karena dia tidak nampak tetapi ada, yaitu apa, pikiran-pikiran kita ya, pikiran-pikiran dalam hati kita, dalam benak-benak kita tentang pekerjaan, urusan dunia, kesenangan-kesenangan dunia pada saat sholat ini yang sangat sulit untuk dihindarkan atau ditinggalkan. Ini membutuhkan perjuangan ya, karena ini sesuatu barang atau suatu perkara yang tidak kelihatan tetapi dia sangat mengganggu kita dalam sholat. Ya, ini sehingga ada seorang yang melaksanakan sholat itu dari awal takbir sampai salam itu yang dia pikirkan bukan perkara sholat, tapi dia pikirkan adalah pekerjaannya, dia pikirkan tentang makannya, tentang kesenangannya, tentang uangnya, dan seterusnya. Sehingga ketika dia melaksanakan sholat, dia sama sekali tidak konsentrasi dalam melaksanakan ibadah sholat. Ya, ikhwatul Islam azakullah. Ya, jadi eh, itu namanya satu penyakit ya, atau satu penghalang yang harus segera di-cut ya, harus dipotong itu semua ya, harus dijauhkan sejauh-jauhnya agar kita tidak terganggu dalam melaksanakan sholat. Di sini disebutkan bahwasanya apabila suatu penyakit itu sudah menjadi besar ya, menjadi parah ya, maka itu sulit untuk ya untuk dihilangkan penyakit tersebut ya atau gangguan tersebut kecuali dengan cara yang lebih besar ya, atau dengan perjuangan yang lebih besar ya. Sama intinya seperti kalau penyakit kita sudah parah, maka penyakit ini sulit untuk disembuhkan kecuali dengan obat-obat yang banyak atau obat-obat yang sangat membutuhkan biaya yang sangat besar. Karena apa? Karena penyakitnya besar, maka obatnya juga obat yang bukan sembarang obat tentunya. Ya, sama juga dengan penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita, ya, yang kita syahwat-syahwat, keinginan-keinginan terhadap dunia itu sudah menjadi besar dalam hati kita, kecintaan kita terhadap dunia begitu besar. Ini ibarat penyakit tadi yang susah dihilangkan, ya, membutuhkan perjuangan, membutuhkan apa namanya pengorbanan yang cukup besar. Sebagaimana tadi, seseorang yang terkena penyakit yang parah itu bukan cuma sekedar obat biasa, tapi dia membutuhkan obat yang begitu banyak dan obat yang begitu mahal harganya. Ya, ikhwatul Islam azakumullah. Jadi apabila satu penghalang yang menghalangi kita dalam
kekhusyuan kita dalam melaksanakan sholat itu, apabila penghalang itu kuat, ya, atau satu penyakit syahwat itu kuat, ya, yang sehingga kita pun tidak konsentrasi dalam melaksanakan sholat, maka terjadilah tarik menarik, ya, maka terjadilah tarik menarik eh, antara antara syahwat dengan orang yang sedang melaksanakan sholat. Artinya syahwat itu menggiring kita untuk tidak konsentrasi, sedangkan kita berupaya untuk menggiring syahwat itu agar tunduk kepada diri kita agar bisa untuk konsentrasi melaksanakan sholat. Jadi terjadi apa? Tarik menarik. Ikhwatal Islam azakumullah. Ya, hal ini seperti kondisi orang yang berada di bawah pohon, ya, yang dia itu ingin pikirannya jernih, tidak ada terganggu apa-apa, tapi apa? Karena dia berada di sebuah pohon yang rindang, tiba-tiba maka itu menjadi tempat burung untuk hinggap di pohon yang rindang itu. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya burung itu sangat suka kepada tempat-tempat yang rindang seperti pepohonan. Dia hinggap di situ, dia istirahat di situ. Nah, sedangkan ada orang yang sedang beristirahat di bawahnya, ingin tenang, dia bisa beristirahat tenang, tidak ada gangguan. Tapi apa yang terjadi? Justru dia menjadi terganggu karena apa? Ada suara-suara burung yang berkicau, ada suara-suara yang hinggap di dahan tersebut, di pohon tersebut. Akhirnya yang tadinya dia ingin tenang justru tidak menjadi tenang. Apa yang dia lakukan supaya dia bisa tenang istirahatnya atau tidurnya misalnya, maka dia pun mengusirnya. Seandainya dia memiliki kayu atau yang semacamnya, dia akan usir itu burung-burung akan pergi. Tapi apa yang terjadi ketika itu burung pergi, beberapa saat kemudian datang lagi itu burung. Ya, karena apa? Karena tempat itu tempat yang enak bagi burung tersebut. Ya, tentu burung tidak akan menghiraukan usiran daripada orang tersebut. Ya, ketika diusir dia pergi, kemudian ketika dia tidak diusir dia datang kembali. Apa yang terjadi? Maka ketika datang kembali maka orang tersebut pun terganggu lagi, maka dia usir lagi, ya, pergi lagi ke burung, kemudian setelah itu datang lagi burung seterusnya. Inilah yang terjadi sama seperti kita sedang melaksanakan sholat itu. Ya, kita berupaya untuk meninggalkan itu pikiran-pikiran, kemudian beberapa saat datang lagi, kita usir lagi, kita datang lagi, ya. Karena apa? Karena itu tadi, karena ibarat tadi penyakit itu sudah semakin parah yang sulit untuk diobati kecuali dengan cara-cara yang sangat membutuhkan pengorbanan. Ini kuat Islam. Jadi bagaimana caranya tentang orang tersebut yang sedang beristirahat di bawah pohon agar istirahatnya lebih tenang dan nyaman, maka dengan syaratnya adalah dia harus memotong pohon itu. Ya, pohon itu harus dipotong. Ya, itu sudah konsekuensinya kalau dia mau beristirahat di bawah pohon, kecuali kalau dia mencari tempat yang lain. Jadi konsekuensinya kalau dia ingin tenang dalam istirahatnya di bawah pohon itu, dia harus memotong pohonnya itu atau memangkas dahan-dahannya atau daun-daunnya itu, ranting-rantingnya, supaya burung itu tidak kembali lagi ke pohon tersebut. Tapi selama dia tidak memotong atau memangkas dahan-dahannya, ya, atau ranting-rantingnya, maka burung itu akan datang kembali. Ya, sama juga tadi bagi orang yang sholat itu, selama dia tidak betul-betul bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk mengkat itu syahwatnya, kecintaan terhadap dunia, maka pikiran-pikiran itu tetap ada terus. Maka yang dia harus cut, yang harus dia potong, harus dia singkirkan, yaitu pikiran-pikiran yaitu pikiran-pikiran tersebut, yaitu kecintaan terhadap dunia. Kecintaan terhadap dunia inilah yang menyebabkan seseorang itu tidak konsentrasi terhadap sholatnya, tidak khusyuk dalam sholatnya. Karena apa? Karena dia masih memikirkan perkara-perkara dunia. Kenapa dia masih memikirkan perkara-perkara dunia, urusan-urusan dunia dalam sholatnya? Karena kecintaannya terhadap dunia. Ya, sebagaimana kita ketahui kalau orang sudah cinta itu, bahkan ada orang sampai namanya cinta buta, ya. Yang penting dia bisa meraih apa yang dia inginkan dari orang yang dicintanya itu, meskipun dia menabrak, meskipun dia melanggar aturan-aturan yang ada. Itu kan kalau namanya orang yang sudah cinta buta. Dia tidak melihat lagi apa-apa yang di hadapannya, meskipun itu terlarang, dia tabrak saja, dia langgar saja. Itu tidak dibenarkan. Ya, sama juga kalau orang sudah cinta dunia, ya, sehingga dunia itu menurutnya adalah segala-galanya, tujuan hidupnya, sehingga apa? Terkadang dia
rela untuk menabrak syariat Allah, melanggar syariat Allah untuk mendapatkan dunia ya. Karena matanya sudah gelap, yang dia pikirkan dilihatnya cuma dunia saja sehingga aturan-aturan Allah, larang-larang Allah pun ditabrak, dilanggar untuk meraih dunia karena apa? Karena kecintaannya terhadap dunia. Tapi sekali lagi bukan berarti dunia kita tinggalkan, bukan berarti dunia itu tidak boleh kita mencarinya. Tapi yang salah adalah kalau kita cinta dunia, ya bukan cinta akhirat, kita justru lebih cinta dunia daripada akhirat, sehingga apa yang terjadi, sehingga di dalam sholat pun kita masih memikirkan perkara-perkara dunia, bukan perkara-perkara akhirat atau perkara-perkara sholat. Ini ikhwat Islam azakumullah yang eh, harus kita pahami. Jadi intinya ibaratnya tadi itu pohon itu harus ditebang, dipangkas daun ranting-rantingnya atau daun-daunnya, ya cabang-cabangnya. Maka begitu juga bagi orang yang sholat, agar sholatnya lebih tenang, lebih nyaman, lebih khusyuk dan lebih konsentrasi, maka dia harus mengkat, memotong yaitu kecintaan terhadap dunia. Selama dia masih kecintaannya terhadap dunia begitu besar, ya atau mendominasi dirinya, hatinya, maka itu sangat sulit untuk dia lebih khusyuk ya atau konsentrasi dalam melaksanakan sholat. Baik, ikhwatal Islam azakumullah, di sini ada dikatakan dalam buku ini, ada yang berkata kepada salah seorang ulama besar yang bernama Amir bin Abdi Qais, ya, pernah ditanyakan kepadanya, hal tuhaditsuka nafsuka bi syai'in min umur dunya fi shalah, ya. Apakah ketika engkau melaksanakan salat itu ada engkau pikirkan dalam hatimu itu perkara-perkara dunia ketika kamu sedang melaksanakan salat? Apa kata kata beliau? La an takhtalifa al asinnah fi ahabbu ilayya, ya, ahabba ilayya, ya, atau ahabbu ilayya min an ajida hada, ya. Beliau mengatakan, saya itu lebih suka uh, tubuh saya itu tertancap tombak-tombak dan pedang-pedang, ya, mengenai tubuh saya daripada saya memikirkan urusan-urusan dunia ketika sholat. Subhanallah. Ini perkataan yang sangat dahsyat sekali ya, yang sangat luar biasa sekali ya, dari salah seorang ulama besar yang bernama Amir bin Abdul Qais rahimahullahu taala, yang mengatakan saya itu lebih baik tertusuk saya punya badan dengan beberapa tombak-tombak dan senjata-senjata yang mengenai badan saya daripada saya memikirkan urusan-urusan dunia pada saat melaksanakan sholat. Artinya Amir bin Qais ini adalah orang betul-betul yang meninggalkan perkara-perkara dunia pada saat sholat. Tidak lagi memikirkan urusan-urusan dunia pada saat sholat. Ya, karena dia mengatakan lebih baik saya terkena pedang, saya punya tubuh, ya, tertancap tombak-tombak yang mengenai tubuh saya dalam jumlah yang banyak daripada saya memikirkan urusan dunia pada saat melaksanakan sholat. Subhanallah. Tentu perkataan ulama ini adalah bukan cuma perkataan saja belaka, tetapi beliau praktekkan betul-betul, bahwasanya beliau ini adalah orang-orang yang termasuk orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, yang tidak apa namanya, yang tidak diliputi oleh perkara-perkara dunia atau pikiran-pikiran dunia atau urusan-urusan dunia pada saat melaksanakan sholat. Ikhwatal Islam azakumullah. Kemudian dalam kitab ini disebutkan, beliau mengatakan wa'lam anna qat'ahu bidunya anil qalbi amrun sa'bun wa zawalahu bil kulliyati azizun falyaqa al ijtihad bil mumkin minhu wallahu al muwaffiq al mu'in. Kemudian di akhir poin yang kedua ini, tentang pentingnya memahami makna-makna dari ayat-ayat, dari bacaan-bacaan yang kita baca pada saat sholat adalah, beliau mengatakan ketahuilah bahwasanya mengkat cinta dunia dari diri kita, dari hati kita adalah perkara yang sulit, ya, perkara yang sukar, yang membutuhkan perjuangan ya. Jadi betul-betul kita mengkat habis ya kecintaan pikiran-pikiran, ya, terhadap dunia, urusan-urusan dunia dari hati kita, itu bukan perkara yang gampang, ya, itu perkara yang sangat sulit, apalagi untuk menghilangkan kecintaan dunia dari hati itu secara keseluruhan, totalitas, itu perkara yang sangat sulit, perkara yang sangat sulit, ya. Namun kata beliau, namun demikian maka berupayalah dengan kesungguhan sedapat mungkin agar kita bisa
mengkat kecintaan dunia ini dari hati kita. Artinya kalau tidak bisa secara keseluruhan, bagaimana bisa kecintaan ini betul-betul kita kikis ya sebanyak-banyaknya, jangan sampai dia mendominasi dalam hati kita sehingga kita pun tidak konsentrasi, tidak khusyuk melaksanakan sholat. Tapi kalau kita bisa betul-betul mengkat secara keseluruhan, menghilangkan kecintaan kita terhadap dunia secara keseluruhan, itu adalah lebih baik lagi. Tapi ini perkara yang sangat sulit ya, tidak semua orang bisa melakukannya. Allahu a'lam bishawab. Itu perkara yang kedua tentang hakikat yang dengannya sholat kita menjadi hidup, atau tips yang kedua agar sholat kita menjadi khusyuk adalah kita mesti memahami bacaan-bacaan, doa-doa, ayat-ayat yang kita baca pada saat kita melaksanakan sholat. Yang ketiga, hakikat yang ketiga atau tips atau cara yang ketiga agar kita bisa meraih sholat yang khusyuk, ya sebagaimana yang disebutkan dalam kitab ini adalah, yaitu hendaklah kita mengagungkan Allah, ya mengagungkan Allah dan kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya dengan kita mengagungkan Allah, ya kita merasa takut di hadapan Allah terhadap Allah Subhanahu wa taala pada saat melaksanakan sholat, maka kita insya Allah akan kita raih sholat yang khusyuk. Tapi kalau kita tidak sekedar cuma menggugurkan kewajiban saja, sekedar cuma menjalankan kewajiban saja, bukan kita ada pengagungan terhadap Allah dari sholat yang kita kerjakan, tidak ada rasa takut yang muncul dalam hati kita dalam melaksanakan sholat, sehingga sholat itu cuma sekedar lewat begitu saja tanpa kita rasakan manfaatnya, atau tanpa kita dapati kekhusyuan dalam sholat itu, karena kita menganggap Allah itu tidak bersama kita, kita menganggap Allah itu tidak memperhatikan kita, sehingga kita pun tidak ada rasa takut, sehingga sholat yang kita kerjakan terkadang asal-asalan, yang penting selesai. Bahkan ada yang sholatnya secepat kilat ya, seperti apa namanya, ayam itu yang mematuk makanan itu dengan cepat sekali, rukunya tidak sempurna, berdirinya, tidaknya tidak sempurna, sujudnya, duduk di antara dua sujudnya tidak sempurna, ya. Karena apa tadi? Karena dia tidak merasa sedang diawasi, sedang dilihat oleh Allah. Dia tidak merasa bahwasanya dirinya itu hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatul Islam, poin yang ketiga sangat penting sekali. Di samping kita sudah melewati poin pertama, poin yang kedua yang sudah kami jelaskan sebelumnya, maka poin yang ketiga inilah poin yang sangat penting sekali untuk kita perhatikan. Ya, saya lanjutkan. Dalam kitab ini disebutkan, ya, jadi pengagungan terhadap Allah dan merasa takut ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu muncul, itu ada karena dua faktor. Ya, karena dua faktor atau dua penyebab. Penyebab pertama adalah yaitu mengenal keagungan Allah dan kemuliaan Allah Subhanahu, kedudukan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau orang sudah mengetahui tentang keagungan, kebesaran, kemuliaan, kedudukan yang tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala, ya bahwasanya Allah adalah Rabb, Allah adalah segala-galanya dan seterusnya, maka itulah akan melahirkan kita menjadi orang yang mengagungkan Allah, memuliakan Allah, memposisikan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, karena Allah sebagai Rabb yang berhak untuk kita ibadahi dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya. Itu. Maka perlunya kita mengenal Allah. Ya, kenapa hari ini kita belum lagi mengagungkan Allah, memuliakan Allah, memposisikan Allah yang dengan posisi yang sebenar-benarnya sebagai Allah, sebagai Rabb? Ya karena kita belum mengenal siapa itu Allah. Ya, kita tidak mengenal bagaimana itu kedudukan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Ya, kita ketahui bersamanya Allah itulah yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala yang menguasai diri kita dan seluruh alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semua alam semesta, termasuk diri kita ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka inilah dengan kita mengenal tentang siapa itu Allah Subhanahu wa taala, kedudukan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran dan kemuliaan Allah dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan melahirkan kita pengagungan, ya ketundukan dengan totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh harap dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, yaitu mengenal keagungan, kemuliaan dan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mengenal hinanya diri kita ini. Bahwasanya kita inilah seorang hamba yang
siap diatur oleh Allah. Ya, hamba sebagaimana kita tahu ya, hamba bagi tuannya ya, maka hamba ini siap diatur oleh tuannya. Ya, ibarat seorang pembantu siap diatur oleh majikannya, itu ibaratnya ya. Meskipun ini perumpamaan tidak tepat ya, tapi begitulah analogi sederhananya, sebagaimana seorang pembantu siap mentaati apa perintah yang diperintahkan oleh tuannya atau majikannya. Sama juga kita ini harus paham kita punya kondisi keadaan kita. Kita ini bukan Tuhan ya, bukan kita yang mengatur diri kita yang diatur oleh Allah, kita yang diperintahkan oleh Allah, kita yang dilarang oleh Allah. Jadi ada perintah-perintah dan larang-larang Allah yang harus kita patuhi, yang harus kita perhatikan itu. Itulah seorang hamba. Seorang hamba itu bukan dia yang mengatur dirinya, bukan dia yang mengatur majikannya, bukan dia yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita harus paham ya, diri kita ini sangat hina sekali, sangat rendah sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu wajar. Dan itu mesti kita hinakan diri kita di hadapan Allah. Makanya ada namanya ruku, ada namanya sujud ya. Kan kita tidak boleh ruku kepada manusia kan. Dan kita tidak boleh sujud kepada manusia kan. Yang boleh ruku dan sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya apa? Itu artinya kita menundukkan, kita menyadari, mengakui di hadapan Allah kita adalah hina, kita rendah, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat, maka hendaklah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, bukan dengan asal-asalan kita melaksanakan sholat. Ya ibaratnya kalau Tuhan kita atau majikan kita menyuruh kita untuk mengerjakan sesuatu, maka kita kerjakan dengan sebaik-baiknya kan. Tidak mungkin kita kerjakan dengan asal-asalan. Kalau kita kerjakan dengan asal-asalan, maka majikan kita akan marah. Karena apa? Kita tidak menjalankan dengan sebaik-baiknya. Sama juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah perintahkan kita sholat 5 kali sehari semalam yang wajib, itu menunjukkan bahwasanya perintah itu harus kita laksanakan sebaik-baiknya, sebenar-benarnya, seutuh-utuhnya, bukan hanya sekedar dijalankan asal-asalan saja. Ikhwatul Islam wazakumullah. Jadi sekali lagi, posisikanlah diri kita sebagai hamba yang lemah, hamba yang sangat butuh kepada Allah, hamba yang sangat membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala berbagai aspek. Makanya dalam surah Al-Fatihah kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah ya Allah, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Jadi kita ini sangat butuh pertolongan Allah dari berbagai aspek, dari berbagai sisi dan kapan saja. Ya karena semua ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat yang kita rasakan ini, nikmat nafas, kesehatan, kekuatan, potensi-potensi yang kita miliki, harta dan seterusnya, itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, eh, posisikanlah diri kita sebagai hamba yang tunduk kepada Allah, hamba yang siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sudah ikhwatul Islam, jika sudah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala tentang kedudukan dan keagungan Allah, dan mengenal siapa diri kita ini yang hina-hina ini, yang hanyalah seorang hamba, maka itu akan melahirkan ya ketenangan, kekhusyuan dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua, akan melahirkan kekhusyuan itu rasa takut kepada Allah. Yang kedua adalah akan melahirkan sifat pengharapan, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya mengharap rahmat dan ampunan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua takut, yaitu takut kita tidak diterima kita punya ibadah, takut kita mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, azakumullah. Sama seperti misalnya kalau seseorang itu dia memuliakan seorang raja, mengagungkan seorang raja, di samping dia segan terhadap rajanya atau takut terhadap rajanya, dia juga mengharapkan kebaikan dari sang raja. Kan begitu kan? Seorang anak bawahan ya terhadap pimpinannya pasti dia dua yang dia hadapi, yaitu apa? Dia takut terhadap apa namanya celaan daripada tuannya atau daripada pimpinannya, namun di sisi lain dia mengharapkan kebaikan atau kasih sayang daripada tuannya itu. Dua kan antara rasa takut dan rasa harap. Begitu juga kita ketika kita melaksanakan sholat ya atau melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, ini dua yang kita kumpulkan, yaitu rasa takut dan rasa harap. Takut kalau sholat kita tidak diterima oleh Allah, ya takut kalau Allah justru memberikan hukuman atas apa yang kita lakukan padahal kita melaksanakan kebaikan. Yang kedua, kita mengharapkan kebaikan Allah. Artinya semoga Allah Subhanahu wa taala dengan sholat ini Allah menerimanya dan berikan pahala bagi kita sebagai tabungan investasi kita di hari akhirat kelak. Begitu, ikhwat Islam azakumullah ya. Ya. Kemudian ikhwat Islam azakumullah,
ya. Di sini disebutkan dalam kitab ini, maka seyogyanya bagi orang yang melaksanakan sholat, maka hendaklah dia menghadirkan hatinya pada setiap bagian-bagian dalam sholatnya. Sejak takbiratul ihram, ketika dia berdiri, ketika dia ruku, duduk, ketika dia i'tidal, bahkan dia ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, dan seterusnya sampai salam, maka hendaknya dia menghadirkan hatinya. Ya, menghadirkan hatinya sebagaimana saya katakan tadi ya pada poin yang pertama dan kedua yang sudah saya jelaskan pada pertemuan artinya kita mengosongkan segala pikiran-pikiran selain daripada perkara sholat. Ya, itu kita hadirkan diri kita, kemudian kita maknai, resapi makna-makna yang kita baca dari bacaan-bacaan sholat itu, seraya kita mengagungkan, membesarkan Allah, seraya kita takut kepada Allah, dan kita juga senantiasa mengharap rahmat dan ampunan dan pahala sisi Allah Subhanahu wa taala melalui sholat-sholat yang kita kerjakan itu. Ya. Ikhwatal Islam azakumullah. Di sini disebutkan faida sami an-nida al-muadzin falyamtasil an-nida al-qiyamah wa yushammir lil ijabah wal yandur madza yujib wa bi ayyi badanin yahdur. Ya, di sini disebutkan dalam kitab ini apabila seseorang itu telah mendengarkan suara azan, azan dikumandangkan di masjid, ya, maka hendaklah dia ya menghadirkan dalam hatinya bahwasanya dia kelak nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Jadi dia umpamakan panggilan azan ini seperti panggilan nanti pada hari kiamat. Karena apa? Nanti tentu pada hari kiamat kelak kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Ya, satu persatu kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memeriksa kita, akan menghisap kita. Oleh karena itu ketika ada panggilan azan maka bayangkan ya, artinya jadikanlah panggilan azan itu seperti kita sedang dipanggil oleh Allah kelak nanti pada hari akhirat, yang mana Allah akan meminta pertanggungjawaban dari kita atas apa yang kita lakukan selama hidup di dunia. Ya, oleh karena itu disebutkan dalam kitab ini wa yushammir lil ijabah, maka hendaknya kita mempersiapkan jawaban-jawaban. Ya, artinya nanti pada hari akhirat tentu Allah akan bertanya kepada kita, maka kita harus mempersiapkan jawaban-jawaban yang jawaban-jawaban itu bisa artinya yang membuat Allah ridho kepada kita, bukan jawaban-jawaban yang yang menyebabkan Allah murka kepada kita. Oleh karenanya dalam perkara sholat pun kita juga harus mempersiapkan diri kita untuk melaksanakan sholat. Itu maksudnya. Artinya bukan cuma sekedar dilaksanakan itu sholat, tapi bagaimana dipersiapkan. Ya, dipersiapkan itu sholat. Sholat tidak terburu-buru. Bagaimana tadi hadirkan hati, tinggalkan pekerjaan-pekerjaan, pikiran-pikiran yang tidak ada kaitan dengan sholat. Itu namanya mempersiapkan diri ya untuk menghadapi sholat itu, untuk melaksanakan sholat itu. Itu bukan cuma sekedar formalitas menggugurkan kewajiban saja, ya, tapi bagaimana bukan cuma sekedar rutinitas belaka yang mesti kita kerjakan setiap hari, tapi bagaimana kita persiapkan dengan persiapan sebaik-baiknya. Waliyandur madza yujib, dan hendaknya dia memperhatikan apa yang kira-kira dia akan jawab nanti di hadapan Allah. Ya, jadi tatkala kita sudah mengetahui kelak nanti kita akan berhadapan dengan Allah, Allah akan menghisap kita, Allah akan menanyakan kita ya tentang umur kita dan seterusnya, maka kita perlu mempersiapkan jawaban apa yang akan kita sampaikan kepada Allah. Ya, oleh karena itu di dalam sholat ini juga kita mesti juga memperhatikan ya bagaimana bacaan kita, bagaimana kekhusyuan kita, bagaimana pemahaman kita terhadap bacaan itu semuanya harus kita persiapkan. Harus kita persiapkan, bukan nanti ketika di dalam sholat baru kita kasat kusuk sehingga kita pun dalam sholat pun kita tidak khusyuk dalam sholatnya, kita lebih memikirkan kepentingan dunia daripada perkara sholat. Nauzubillah min dzalik. Wa bi ayyi badanin yahdur. Ya, begitu juga dengan badan apa kita hadir. Artinya ketika sholat itu maka kita disuruh kita berwudu terlebih dahulu ya ketika sholat ya, disuruh kita bersuci dulu ya dengan memakai pakaian yang baik ya, bahkan disunahkan kita memakai wangi-wangian, tidak terburu-buru ketika kita datang ke masjid ya. Ini semua harus dipersiapkan ya, harus dipersiapkan semua ya, sebagaimana nanti kelak kita juga akan mempersiapkan
di hadapan Allah dengan fisik apa yang kita akan persiapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, artinya tentu dengan fisik-fisik yang senantiasa tunduk, yang senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan dulu ya. Ini masih panjang ini ya, karena waktu sisa 20 menit ya, kita buka sesi tanya jawab. Insya Allah tentang poin yang ketiga ini, tentang mengagungkan Allah dan merasa takut serta harap kepada Allah agar sholat kita bisa menjadi hidup atau menjadi khusyuk. Ini masih ada beberapa poin-poin ya, atau pembahasan atau bahasan yang belum selesai ya. Ya, insya Allah kita akan sambung nanti di pekan depan insya Allah. Ya, sekarang kita buka sesi tanya jawab. Ya, ada 20 menit ke depan. Silahkan bagi para peserta kajian Tazkiyatun Nufus yang mau bertanya yang belum jelas, silahkan ditanyakan. Kalau ada yang mau menambahkan, seandainya saya luput pembahasannya, silahkan ditambahkan. Kalau seandainya saya keliru dalam penjelasan, tolong diluruskan, tolong dibenarkan. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Tidak ada ya? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan diamalkan. Semoga sholat kita bisa menjadi sholat yang khusyuk ya. Semoga kita bisa melaksanakan sholat yang khusyuk. Sekali lagi, jangan kita pernah berhenti untuk terus meningkatkan kualitas sholat kita. Jangan kita pernah pesimis. Seandainya kita belum meraih kekhusyuan dalam sholat, jangan kita merasa pesimis. Tapi kita optimis ya, dengan terus belajar, mengkaji dan mengkaji, melatih dan melatih. Insya Allah kita akan suatu saat kita akan bisa meraih sholat khusyuk yang sempurna insya Allah. Ya, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah menyia-nyiakan kesungguhan kita dalam beramal soleh atau kesungguhan kita dalam memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, kami akhiri. Sebelumnya kami mengucapkan jazakumullah khairan katsira pada para peserta kajian Tazkiyatun Nufus yang sudah meluangkan waktunya kurang lebih 45 menit lebih, hampir 1 jam ya, kita bisa meluangkan waktu meskipun barangkali di antara kita punya agenda-agenda, kesibukan-kesibukan, tapi bisa meluangkan waktunya sepekan sekali dalam pengajian Tazkiyatun Nufus. Semoga kehadiran kita ini bernilai ibadah di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita nanti pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kami juga mengucapkan jazakumullah khairan katsir kepada para donatur yang sudah berpartisipasi terselenggaranya kajian rutin ini. Semoga Allah senantiasa memberkahi usaha mereka dan semoga Allah memberikan balasan yang terbaik bagi mereka sebagai investasi di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya ini kajian ada rekamannya. Ya, insya Allah kami akan kirimkan rekamannya di grup-grup yang ada. Silakan di-download, silakan didengar-dengar lagi, diputar-putar lagi, ya. Atau kalau ada yang mau men-share, silakan di-share apa yang sudah kami download itu. Silakan kalau mau di-share, silakan di-share sebagai supaya ada memberikan manfaat bagi yang lainnya. Ya, perlu juga kami sampaikan, insya Allah sebentar malam kajian tafsir Al-Quran ya bersama kami insya Allah. Kajian rutin juga kita setiap hari Ahad jam 9 malam sampai jam 10 malam. Ya, silakan bagi peserta kajian Tazkiyatun Nufus yang mau bergabung juga di kajian tafsir Al-Quran sebentar malam, silahkan. Ya, silakan untuk hadir. Insya Allah jam 9 sampai jam 10. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan khilafannya, kekurangannya. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf dari kami dan kekurangan ilmu kami atau godaan syaitan yang terkutuk. Kami undur diri. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullah khairan katsiran atas segala
eh, kehadirannya, ke partisipasinya dalam kegiatan kali ini. Kami membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.